Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Semoga kalian semua dalam kondisi sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, kawan BK, pada tanggal 7 September 2020 ini saya akan menyampaikan materi peran kecerdasan di dalam kehidupan sehari-hari. Saya di sini Pak Teguh mewakili Bu Ivit dan Bu Ratih. Oke, bagaimana? Sudah siap? Baik. Kawan BK, sebelum kita memasuki tentang kecerdasan, 5 tipe kecerdasan tersebut, sebelumnya teman-teman harus paham terlebih dahulu apa itu kecerdasan. Nah, menurut Mahten Pali di tahun 1993, bahwasanya kecerdasan dapat diartikan sebagai keseluruhan individu untuk berpikir dan bertindak secara terarah, serta mengolah dan menguasai lingkungan secara efektif. Nah, selanjutnya, yang pertama adalah IQ, kecerdasan intelektual. IQ ini bisa diukur. Alat mengukur kecerdasan intelektual ini adalah IST. Jadi, rekan-rekan, nanti ketika sudah normal dan kita bisa bertatap muka keseluruhan, kita akan berlatih untuk mengerjakan IST supaya kita bisa mengetahui IQ kita ada di titik berapa. Sehingga di dalam pengembangan pribadi kita akan lebih maksimal. Nah, sedangkan IQ menurut Gartner di tahun 94 menemukan dalam setiap individu tersimpan 8 kecerdasan yang siap berkembang. Yang pertama, kecerdasan linguistik, yaitu kecerdasan di dalam bahasa. Biasanya adalah orang-orang yang bekerja di MC, guru, mereka memiliki kecerdasan linguistik lebih bagus daripada yang lainnya. Kemudian yang kedua, kecerdasan matematik logis, yaitu kecerdasan di dalam mengolah angka. Yang ketiga, kecerdasan spasial, yaitu kecerdasan di dalam mengenali atau memanage gambar. Yang keempat adalah kecerdasan kinestetik, yaitu berkaitan dengan fisik atau tubuh. Kecerdasan di mana kita mampu memanage fisik kita sehingga fisik kita menjadi suatu kelebihan yang memang akan menjadi nilai plus pada diri kita. IQ kecerdasan yang kelima yaitu kecerdasan musikal. Cerdas di dalam musik, lebih peka terhadap nada, mampu mengolah suara, mampu bernyanyi, yaitu kecerdasan musikal. Yang keenam, kecerdasan interpersonal, yaitu cerdas di dalam manajemen diri. Yang ketujuh, kecerdasan intrapersonal, yaitu cerdas di dalam bergaul. Dan IQ yang kedelapan, yaitu kecerdasan naturalis, yaitu cerdas alam. Contohnya ini, cerdas naturalis adalah petani ataupun orang-orang yang suka pecinta alam, orang-orang suka panjat tebing atau naik gunung, itu termasuk memiliki kecerdasan naturalis yang lebih tinggi daripada yang lainnya. Kecerdasan yang kedua adalah kecerdasan emosional. Daniel Goleman membagi kecerdasan emosi ini menjadi 5 kategori, yaitu kesadaran diri, kesadaran di dalam menilai pribadi, kemudian pengaturan diri, pengendalian diri. Yang ketiga adalah motivasi. Yaitu motivasi adalah dorongan kuat untuk berprestasi. Yang keempat, empati, yaitu memahami orang lain. Yang kelima, keterampilan sosial. Di keterampilan sosial ini lebih kita tekankan pada komunikasi atau kita menjalin hubungan dengan orang lain. Nah, 5 hal ini akan mudah mengidentifikasi bahwasanya kalau 5 hal ini kita memiliki 5 hal yang bagus ini, berarti kita memiliki kecerdasan emosional yang lebih bagus daripada yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah kecerdasan kesengsaraan. Wah, ini adalah jenis kecerdasan baru, IQ Adversity Question. Adversity Question adalah kecerdasan yang dimiliki seseorang untuk mengatasi kesulitan dan sanggup untuk bertahan hidup. Jadi ini adalah kecerdasan ketika kita mengalami kemalangan atau kesedihan dan kita sanggup untuk bertahan hidup. Jadi nggak manja ataupun contoh kasus di era COVID ini, Pak, saya nggak punya pulsa, saya nggak punya paket data, sehingga saya nggak bisa mengikuti proses pembelajaran. Nah, itu bentuk orang-orang yang tidak memiliki kecerdasan adversity yang bagus. Harusnya ketika Anda dalam kondisi yang seperti ini, Anda bisa bagaimana caranya saya tetap bisa mengikuti proses pembelajaran. Karena masih banyak orang yang lebih malang daripada kalian. Oke, yang keempat adalah creativity question. Kecerdasan kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk memberi gagasan baru dalam menyelesaikan masalah.
Dan Goodford mendeskripsikan 5 ciri orang yang memiliki kreativitas tinggi. Yang pertama, lancar atau fasih dalam melakukan sesuatu. Yang kedua, luwes. Nah, keluwesan dan kelancaran itu berbeda. Kelancaran itu runtut sekali, sedangkan keluwesan itu kita lebih menjiwai. Yang ketiga adalah keaslian, originalitas. Yang keempat, penguraian. Yang kelima, merumuskan kembali dari apa yang sudah kita lakukan. Dan kecerdasan yang kelima adalah spiritual question. Menurut Muhammad Zuhri, menjelaskan bahwa kecerdasan spiritual merupakan kecerdasan yang digunakan untuk berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi di sini saya menyimpulkan bahwasanya bagaimana cara kita berhubungan dengan Tuhan, bagaimana kita mendekatkan diri dengan Tuhan, dan bagaimana dan kapan kita menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, titik beratnya ada di situ. Baik teman-teman semuanya, saya sudah buat ringkasan praktis bagaimana cara kita melatih kecerdasan yang 5 jenis kecerdasan tadi sehingga kita dalam kehidupan sehari-hari membawa kesuksesan. Yang pertama adalah intelijensi tadi. Cara melatihnya dengan belajar yang benar, banyak membaca, sering berlatih. Nah, kemudian yang kedua, kecerdasan emosional, cara melatihnya dengan belajar yang tekun, jangan cepat menyerah, bersabar, menjalin hubungan dengan lingkungan, menjalin komunikasi dengan orang lain di sekitar kita, itu bentuk-bentuk melatih kecerdasan emosional. Nah, sedangkan kita hidup ini adalah hidup bermasyarakat atau kita orang sosial. Jadi kita nggak mungkin untuk lepas tidak mengasah hal ini. Jadi kecerdasan emosional ini sangat menentukan nantinya. Kemudian yang ketiga adalah creativity question. Nah, cara melatihnya dengan melatih skill yang kita miliki dengan cara-cara atau metode yang baru. Contoh misal Anda biasanya mengelas kalau membuat kursi cukup dengan seperti ini lah. Anda bisa memodifikasi bagaimana caranya membuat kursi biar lebih cepat, biayanya nggak mahal dan jadinya bagus. Nah, itu yang perlu kita pikirkan. Nah, itu kita harus sering berlatih dan mengulang-ulang. Kemudian adversity question, yaitu harus selalu memiliki sikap dan pikiran positif untuk meraih cita-cita atau karir yang kita inginkan. Jadi nggak boleh selalu bersedih atau lama-lama bersedih. Jadi Anda harus bisa berpikir bahwasanya ada orang yang lebih malang dari saya. Alhamdulillah, kita harus selalu berpikir seperti itu. Saya masih seperti ini. Nah, bagaimana cara Anda survive di dalam permasalahan itu tadi, itu menunjukkan Anda memiliki kecerdasan adversity yang lebih bagus daripada yang lainnya. Nah, cara melatihnya tadi, selalu bersyukur, berpikiran positif itu. Yang kelima adalah spiritual question. Cara melatihnya, Anda bisa selalu berdoa sebelum atau sudah melakukan sesuatu, selalu ingat pada Tuhan di setiap aktivitas kita dan selalu menghadirkan Tuhan. Lah, harapannya ketika kita memiliki kecerdasan spiritual yang bagus, hubungan dengan Tuhan kita baik, ya harapannya adalah Tuhan baik kepada kita. Nah, teman-teman BK kelas 12, ini titik poinnya, Anda sekarang udah kelas 12. Setelah ini, Anda benar-benar real terjun ke masyarakat. Ya emang saat ini Anda masih bersyukur punya alma mater. Setelah ini, kalau tidak melanjutkan, Anda nggak punya alma mater lagi. Dan apa yang Anda banggakan? Ini masyarakat menilai Anda secara real. Nah, kita harus sadar kemampuan IQ kita seperti apa, kemampuan EQ kita seperti apa, GQ, IQ, dan SQ kita seperti apa. Saran saya, rekan-rekan bisa kenali potensi rekan-rekan semua. Setelah dikenali potensinya, teman-teman coba dijalin hubungan yang baik dengan masyarakat, dengan orang-orang yang nantinya akan berpengaruh kepada karir kita. Kita nggak akan pernah tahu nanti kita akan bertemu siapa, atau kita nggak akan pernah tahu karir kita nantinya akan diantarkan oleh siapa. Nah, ketika kita sudah berusaha, ayo semuanya kita serahkan kepada Tuhan dengan cara berdoa. Nah, itu adalah bentuk orang-orang yang memiliki SQ yang bagus. Kalau orang-orang tidak memiliki SQ yang bagus, ketika dia sudah memiliki cerdas yang tinggi atau memiliki emosional yang bagus, memiliki hubungan yang bagus, tapi tidak memiliki SQ yang bagus, ya dia akan lebih mudah melakukan dosa. Sedangkan menurut ajaran agama yang kita anut, yang Anda anut, bahwasanya
setelah kehidupan ini akan ada kehidupan yang baru lagi, dan itu SQ itu sangat menentukan sekali. Tugas saya ini ya, setelah Anda membaca dan mendengarkan penjelasan saya, menurut Anda kesuksesan seseorang dalam hidupnya yang paling besar itu sebenarnya dipengaruhi oleh kecerdasan apa dari yang saya jelaskan tadi. Nah, tugas Anda menguraikan ya. Oke teman-teman, saya rasa cukup pertemuan kita pada pagi ini. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.